Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama kakak Gaby Ramdhani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Nah, pada hari ini kakak akan membahas materi dengan tema menggunakan alat transportasi dengan judul Aturan Keselamatan di Perjalanan dengan indikator siswa, yaitu siswa dapat memahami pengertian alat transportasi dan dapat menyebutkan jenis-jenis alat transportasi, kemudian dapat memahami aturan keselamatan di perjalanan. Kakak mau cerita sedikit nih adik-adik. Dulu, pada saat kakak akan berangkat ke sekolah, kakak selalu menggunakan alat transportasi, yaitu angkutan umum. Nah, tapi sebelum kakak menggunakan alat transportasi, kakak tidak lupa selalu berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk selalu berdoa ketika menggunakan alat transportasi supaya adik-adik diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang alat transportasi, sebelumnya adik-adik sudah tahu apa belum apa itu alat transportasi? Oke, kakak beritahu ya apa itu alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan orang atau benda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, alat transportasi juga sering kita sebut dengan kendaraan. Pada alat transportasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada alat transportasi di darat. Yang kedua yaitu ada alat transportasi di laut. Dan yang ketiga yaitu alat transportasi di udara. Nah, di sini adik-adik sudah tahu belum? Apa saja sih alat transportasi yang ada di darat? Oke, akan kakak jelaskan ya. Untuk alat transportasi yang ada di darat, yaitu diantaranya sepeda, bus, motor, kereta api, delman, dan beca. Kemudian, untuk transportasi yang ada di laut, yaitu perahu dan kapal. Dan yang terakhir, untuk alat transportasi yang ada di udara, yaitu helikopter dan pesawat terbang. Perlu adik-adik ketahui bahwa alat transportasi ada yang merupakan alat transportasi pribadi dan ada juga yang merupakan alat transportasi umum. Seperti apa sih alat transportasi pribadi itu? Alat transportasi pribadi yaitu seperti yang ada di rumah kalian. Contohnya seperti sepeda, mobil, motor, yang mana benda tersebut ada di rumah kalian, disimpan di rumah kalian. Nah, sedangkan untuk alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang digunakan bersama-sama dengan orang lain. Contohnya seperti bis, kereta api, pesawat terbang, kemudian kapal laut. Nah, agar adik-adik lebih mudah mengingatnya, maka kakak akan menyampaikannya dengan nyanyian. Ikuti kakak bernyanyi ya adik-adik. 1, 2, 3, ada alat transportasi, macam-macam jenisnya. Siap bawa kita pergi, sampai ke tujuannya. Mobil di darat, kapal di laut, pesawat di udara. Mobil di darat, kapal di laut, pesawat di udara. Yeay! Kakak beritahu ya adik-adik bahwa dalam menggunakan alat transportasi itu ada aturannya loh. Misalnya, ketika kalian disuruh oleh ibu kalian untuk membeli terigu ke warung dan kalian ingin berangkat menggunakan alat transportasi sepeda, itu ada aturannya dalam menggunakan sepeda. Yang pertama, yaitu kalian jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar kita dengan baik agar kalian tidak celaka dalam menggunakan sepeda tersebut. Jangan lupa kalian juga harus menggunakan alas kaki ataupun sandal agar kaki kalian itu tidak lecet atau tidak terluka ketika kalian mengayuh sepeda.
Kemudian mengendarai sepeda itu kalian harus berada di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Mengapa hal itu dilakukan? Agar kalian menyadari arti dari pentingnya keselamatan dan kalian pun tidak membahayakan orang lain ketika kalian menggunakan alat transportasi tersebut. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan nih untuk kalian semua. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangannya ya. Dibagi berapa jenis macam alat transportasi? A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Ya, jawabannya yaitu 3. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi di darat, di laut, dan di udara. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam menggunakan alat transportasi, diharapkan kita jangan lupa A. Makan, B. Berdoa dan hati-hati, C. Minum, D. Ugal-ugalan. Ya, untuk jawabannya yaitu berdoa dan hati-hati. Kita dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Yang termasuk ke dalam alat transportasi di laut adalah ya, untuk jawabannya yaitu ada kapal laut dan perahu. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepeda, mobil, motor merupakan alat transportasi di... Nah, untuk jawabannya yaitu sepeda, mobil, motor merupakan alat transportasi di darat ya, teman-teman. Alhamdulillah ya, kalian semua sudah mengerti dan paham dengan materi ini. Maka dari itu, kakak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa ya, materinya dipelajari kembali di rumah. Dan sekali lagi, kakak mengingatkan untuk selalu berdoa dan selalu berhati-hati dalam menggunakan alat transportasi. Dicukupkan sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kakak ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel Humanika Laboratory. Linknya ada di bawah ya. Terima kasih.